Hai semuanya, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. ATRBPN melayani profesional terpercaya. Perkenalkan, saya Amalia Arafah Pizapian, peserta Latsar CPNS ATRBPN gelombang 1, angkatan 6, kelompok 1 dengan unit kerja di Kantor Pertanahan Kota Palembang. Kali ini saya akan membagikan learning journal yang akan membahas tema nilai berakhlak yang ketujuh, yaitu kolaboratif. Hari ini, saya mengikuti pembelajaran Sinkronus AGD 2 bersama Coach Pak Hadi Arnowo yang menjelaskan mengenai kolaboratif. Kolaboratif artinya membangun kerjasama yang sinergis. Definisi kolaborasi sendiri menurut Dear and Sings tahun 1998 yaitu value generated from an alliance between two or more firms aiming to become more competitive by developing shared routines. Kemudian ada kolaborasi pemerintahan, yaitu merupakan sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Kemudian ada bahasan mengenai WOG atau Whole of Government yang merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan juga pelayanan publik. Bentuk-bentuk praktek WOG itu sendiri bisa berbentuk yang pertama penguatan koordinasi antar lembaga, kemudian membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, serta koalisi sosial. Kemudian selanjutnya yaitu aspek normatif kolaborasi pemerintahan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 34 Ayat 4 yang berbunyi yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan dan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antar badan dan atau pejabat pemerintahan yang terlibat kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, apa saja panduan perilaku dalam nilai dasar kolaboratif itu sendiri? Yang pertama yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, kemudian terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, serta yang terakhir yaitu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kemudian ada 6 kriteria penting untuk kolaborasi. Yang pertama ada forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Kemudian yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Terus yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Kemudian yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Kelima, forum ini bertujuan untuk membentuk keputusan dengan konsensus. Dan yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Kemudian bahasanya terakhir yaitu kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah yaitu yang pertama kepercayaan, kemudian pembagian kekuasaan, kemudian gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan yang terakhir yaitu formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien efektif antara entitas publik. Kemudian faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah yaitu yang pertama ketidakjelasan batasan masalah karena adanya perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi serta dapat berupa dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai kolaboratif sebagai salah satu nilai dasar ASN berakhlak. Semoga apa yang saya bagikan bisa menambah semangat kita semua untuk menerapkannya. Kerjasama yang sinergis adalah kunci karena tujuan besar hanya bisa tercapai ketika kita saling menguatkan, bukan berjalan sendiri. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di learning journal berikutnya.